Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya, teman-teman? Kali ini aku mau ngebahas sedikit ya tentang problem yang pernah aku alami selama penggunaan kompor Domo ya. Nah, ini sebelumnya aku jelasin dulu ya. Ini adalah kompor Domo. Ini tipenya aku lupa, tapi yang pasti ini udah aku pakai sekitar 3 atau 4 tahunan ya. Nah, jadi langsung aja aku mau jelasin ya problem yang aku alami selama pakai kompor Domo. So far ya, kompor Domo ini nggak ada masalah sama sekali. Cuman yang paling sering aku pakai itu kan bagian tungku yang ini ya. Ini sorry ya, ini agak kotor dan memang ini agak sulit dibersihin karena ini bekas cipratan minyak, kemudian juga kadang ada tumpahan-tumpahan bekas masakan. Jadi ini memang bukannya aku nggak bersihin, tapi memang dia nodanya itu lengket ya, lengket. Jadi harus ekstra dibersihin gitu ya, harus pakai cairan khusus. Dan ini nggak boleh kita pakai benda tajam seperti pisau gitu ya untuk istilahnya itu mengkerik noda-noda yang lengket. Ini biasanya akibat cipratan minyak ya. Dulu aku paling takut untuk ngebongkar ini ya. Nih, tungku ini karena sering banget kalau misalnya habis aku bongkar, nanti apinya itu jadi nggak stabil. Nah, itu ya salah satu problem aku selama pakai kompor Domo. Padahal ini adalah tungku yang mata apinya paling gede, jadi memang ini yang paling sering dipakai. Nah, jadi permasalahan aku selama beberapa bulan terakhir ini adalah satu, ini apinya itu sering blep-blep gitu ya. Jadi gasnya itu apinya itu nggak stabil. Jadi dia tiba-tiba kadang bisa mati, tiba-tiba juga dia bisa langsung membesar sendiri. Nah, kemudian setelah itu aku coba untuk cari beberapa tukang servis kompor. Jadi ini bukan yang resmi ya, aku bukan pakai yang resmi. Nah, setelah itu memang nggak lama setelah diservis itu memang dia tidak ada masalah. Tapi yang anehnya itu dari beberapa servis itu kan aku tanya problemnya itu apa. Jadi dari tukang servis yang pertama dia bilang katanya satu, ini kotor ya, tungkunya ini kotor. Dan memang setelah dia bersihin memang itu apinya jadi stabil, jadi normal. Nah, tukang yang kedua beda lagi jawabannya. Dia bilang karena eh, selang selang gasnya ini itu katanya tidak cocok dengan tipe kompor aku. Dan menurut aku ini alasan yang sama sekali nggak masuk akal ya, karena selama ini dari awal aku pakai kompor ini memang aku pakai selang yang ini gitu ya. Nah, karena aku penasaran, nggak lama setelah dari servis abal-abal seperti itu, aku akhirnya inisiatif untuk kontak ke service center resmi yang di Jakarta. Jadi prosedurnya itu ya teman-teman, kalau kalian mau pakai service center yang resmi, kalian mesti hubungi dulu DM-nya. Kemarin aku pertama kali aku DM di Instagramnya, di Modena resmi, kemudian langsung di ACC ya, langsung dijawab. Kemudian langsung dia kontak aku via WhatsApp. Nah, di situ via WhatsApp nanti akan ditanyakan ya keluhannya itu apa aja. Nah, di situ kalian bisa catetin ya keluhan kalian itu apa aja. Nah, selain api yang nggak stabil ya, sering blep-blep gitu. Kedua, apinya ini juga kemarin itu kecil banget ya, kecil banget. Jadi benar-benar bikin bete gitu ya selama masak, karena apinya itu betul-betul kecil. Jadi betul-betul ekstra lambat ya untuk bikin matang masakan itu matang. Nah, kemudian akhirnya setelah ada jadwal appointment dari si Modena, akhirnya datang servis resminya datang ke rumah.
Nah, di situ udah dicek ya, dicek ternyata teman-teman. Nih, jadi aku diajarin sama tukang servisnya yang Modena asli itu. Jadi ini ada seperti lubang kecil ya, seperti lubang kecil ini. Nah, ini biasanya yang mengakibatkan saluran gas itu tersumbat. Nih, jadi solusinya teman-teman bisa pakai semacam seperti jarum kecil untuk ditusukkan di lubang sini untuk memperlancar ya, memperlancar aliran gas yang keluar. Jadi kemungkinan di sini tuh masuk debu atau kotoran. Tuh, ini yang bikin mampet. Nah, kemudian aku juga tanya berapa sih sebetulnya ya biaya kalau misalnya kita mau ganti kayak lempengan hitam ini ya, karena yang ini udah lumayan apa ya, udah lumayan jelek lah ya, bukan udah lama sih, udah lama sekitar 3-4 tahun, beda dengan yang jarang dipakai kayak gini kan masih oke. Nah, yang kemarin aku sempet tanya sama tukang servis yang abal-abal itu, dia bilang oh yang segini tuh sekitar 400.000. Buset, mahal amat. Nah, setelah aku tanya sama yang dengan tukang servis yang resmi, ternyata nggak sampai segitu, ini paling 50 ribuan ya teman-teman. Nah, kemudian juga buat kalian yang pemantiknya itu patah seperti aku ini, jadi ini kan pemantiknya patah, jadi aku mesti pakai tambahan korek seperti ini. Ini yang patah ini juga murah kok kalau kalian pengen ganti. Ini juga paling 40 sampai 50 ribuan. Jadi ini nggak mahal-mahal banget. Jadi saran aku buat kalian yang punya kompor ya, yang pengen servis dengan resmi, sebaiknya kalian pakai servis yang resmi. Dan biaya itu pun kurang lebih sama aja. Bahkan servis yang abal-abal itu harganya ngetok banget gitu loh dengan dibandingkan dengan yang resmi, jauh banget. Jadi aku kapok banget mau pakai servis yang non resmi ya. Jadi lebih baik, lebih aman, lebih apa ya, lebih nyaman pakai servis yang resmi ya. Misalnya kalian pakai Rinnai atau Miyako atau kompor merek apapun, pastikan kalian menggunakan jasa servis yang resmi ya, jangan sampai yang non resmi. Memang ada sih memang tukang servis yang nggak resmi yang bagus juga, cuman selama ini pengalaman aku ketemu dengan beberapa orang, 3 atau 4 tukang servis, dan hasilnya emang nggak memuaskan, dan ya bisa dibilang bukannya nipu sih, cuman emang banyak ya yang kurang jujur ya. Kalau dengan yang resmi kita bisa puas banget nanya gitu ya, spare partnya yang ini berapa gitu ya, karena mereka juga ngasih harga yang resmi, bukan harga caloan lagi gitu. Nah, jadi alhamdulillah nih sampai sekarang nih, alhamdulillah udah stabil bener, nggak pernah lagi trouble. Apinya juga stabil, cuman paling ini aja sih yang mesti dibersihin ya secara intens nih, ini karena kotoran minyaknya itu nggak benar-benar dibersihin biasanya kalau habis masak. Oke, teman-teman, jadi itu dulu untuk pengalaman aku review dengan servis resmi dari Modena ya. Thank you banget yang udah nonton, mudah-mudahan kalian terbantu. Thank you. Assalamualaikum.